aspek teknis dan juga hukum dalam setiap tahapan pemilu. Setiap langkah harus mempertimbangkan regulasi. Kira-kira itu di bagian mana sih kolaborasi antara teknis dan juga hukum itu yang paling sering lah itu terjadi? Divisi hukum harus memastikan bahwa dasar hukum melakukan sebuah tahapan itu dia sudah benar begitu. 5, 4, 3, 2, 1. Halo teman pemilih, selamat datang di Ngapel, ngobrol asyik pemilu Labusel. Selamat datang di podcast Demokrasi KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu teknis dan hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi masyarakat yang melihat pemilu itu hanya sebagai proses administratif atau pencoblosan di TPS. Faktanya, padahal di balik itu terdapat kerja yang besar antara divisi teknis dan juga divisi hukum harus berjalan beriringan. Jadi kolaborasi keduanya itu sangat menentukan kualitas tahapan, kemudian penyelesaian masalah, selanjutnya hingga menjaga legitimasi hasil pemilu. Nah, bersama narasumber kita kali ini Bapak PLT Sekretaris Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Sehat. Ya, baik. Jadi Pak, kita hari ini nanti akan membahas tentang hubungan antara aspek teknis dan juga hukum dalam setiap tahapan pemilu. Nah, untuk pertanyaan pertamanya nih kepada Bapak. Mengapa sih Pak aspek teknis dan hukum dalam penyelenggaraan pemilu itu nggak bisa dipisahkan? Ya, terima kasih ya Yoni. Aspek teknis dan hukum itu dalam penyelenggaraan pemilu ya, itu tidak bisa dipisahkan. Memang benar apa yang Yuni tanyakan itu memang benar seperti itu. Jadi aspek teknis dan hukum dalam penyelenggaraan pemilu itu pada dasarnya merupakan dua hal yang saling melengkapi. Ya, divisi teknis itu bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan pemilu secara operasional. Sedangkan divisi hukum memastikan bahwa pelaksanaan tersebut berjalan sesuai regulasi dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ya, karena itu divisi teknis tidak bisa bekerja hanya berdasarkan pertimbangan operasional saja. Setiap langkah harus mempertimbangkan regulasi, ya. Kemudian apalagi azas kepastian hukum dan potensi dampak sengketa di kemudian hari. Ya, karena kalau divisi teknis itu setiap langkahnya itu dampaknya lah dah sengketa hukumnya ya. Begitu juga dengan divisi hukum. Jadi divisi hukum itu harus memahami ya kondisi teknis di lapangan. Jadi bukan hanya melihat di kantor, melihat mendengar laporan apa segala macam, tidak. Dia harus kondisi teknis di lapangan dia harus paham. Supaya apa? Dia agar mampu ya memberikan pendampingan ya yang realistis dan aplikatif. Ya, jadi keduanya penting. Teknis dan hukum itu penting dan melekat mereka itu. Karena tujuan utama penyelenggaraan pemilu itu bukan terlaksananya tahapan, tapi juga terciptanya pemilu yang sah, adil, dan transparan. Ya, begitu Yuni. Jadi kalau seumpamanya Pak, di dalam sebuah tahapan pemilu, kira-kira itu di bagian mana sih kolaborasi antara teknis dan juga hukum itu yang paling sering lah itu terjadi? Ya, kolaborasi ya. Kolaborasi ini perpaduan. Jadi kolaborasi teknis dan hukum sebenarnya itu terjadi hampir di setiap tahapan. Nah, tapi paling sering itu terjadi pencalonan, ya, kemudian pemutakhiran data pemilih, itu sering terjadi tuh. Kemudian kampanye, nah, itu yang paling besar itu adalah pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi hasil ya. Kita ambil contoh nih, misalnya pencalonan. Divisi teknis pada saat pencalonan tersebut melakukan pemeriksaan administratif bakal calon. Nah, di samping itu divisi hukum memastikan prosesnya itu
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Oh. yang berlaku, ya. Jadi ketika muncul kekurangan dokumen misalnya atau sengketa administrasi, ya, kedua divisi itu bekerja sama, ya, divisi hukum bekerja sama dengan teknis. Jadi divisi teknis itu menyediakan data-data yang diperlukan oleh divisi hukum. Dan divisi hukum harus memastikan bahwa dasar hukum melakukan sebuah tahapan itu dia sudah benar begitu, ya. Nah, selain itu kita di dalam tahapan itu sering terjadi perubahan regulasi, ya. Adanya keputusan lembaga peradilan misalnya. Nah, misalnya Mahkamah Konstitusi, ya, keputusannya, dan Bawaslu. Nah, jadi divisi hukum harus segera koordinasi lah untuk implementasi ke lapangan tetap berjalan seragam, ya. Jadi tidak ada nanti keraguan-keraguan lagi untuk divisi teknis karena divisi hukum sudah memastikan bahwa itulah yang harus dilakukan oleh divisi teknis. Begitu Bu Yuni. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi tentang regulasi. Kira-kira Pak, mengapa sebenarnya pemahaman regulasi itu sangat penting, khususnya tuh di bagian divisi teknis? Oh iya, divisi teknis harus memahami regulasi. Jadi apapun yang dilakukan tidak boleh melanggar regulasi yang sudah ditetapkan. Divisi teknis itu mana ya? Pelaksana utama. Nah, pelaksana utama tahapan pemilu itu divisi teknis. Jadi kalau pemahaman terhadap regulasi itu kurang, wah bahaya, ya, bahaya itu. Dia bisa menimbulkan kesalahan prosedur dan berpotensi menjadi sengketa. Nah, jadi dalam pemilu itu regulasi itu harus apa namanya istilahnya ya, dipahami oleh divisi teknis, ya. Selain itu pemahaman regulasi juga penting untuk perlindungan kita sendiri. Jadi dengan lebih pahamnya regulasi, maka kita bisa melindungi KPU ini dari segala macam serangan dan sengketa-sengketa. Ya. Jadi harus sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Itu Bu Yuni. Wah, luar biasa ya ternyata ya Pak. Tapi dalam praktiknya sendiri, kalau menurut Bapak nih, sepengalaman Bapak ya, sepengetahuan Bapak, kira-kira tantangan terbesar dalam menyelaraskan aspek teknis dan hukum itu seperti apa gitu Pak? Menyelaraskan ya aspek teknis dan hukum itu sebenarnya lumayan berat juga lah ya, karena tantangan terbesarnya itu nanti situasi lapangan yang berkembang sangat cepat, berubah-ubah juga. Ya, berubah-ubah. Sementara si divisi hukum harus mengambil keputusan secara cepat, dan divisi teknis harus juga memastikan bahwa itu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan. Contohnya gini, waktu apalah ya istilahnya kegiatan logistik, terjadi kekurangan logistik, atau gangguan cuaca atau perbedaan data administrasi di TPS, ya. Jadi divisi teknis itu harus segera mencari solusi, ya, supaya apa? Supaya tahapan nggak terganggu. Tetapi solusi yang diambil oleh divisi teknis harus berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar prosedur. Itu dia, ya. Jadi di sisi lain, belum mengirim lagi. Jadi di sisi lain, ya, tekanan waktu dalam tahapan pemilu itu tinggi sekali, ya, tinggi sekali. Jadi penyelenggara sering dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan yang cepat. Nah, disitulah bagian hukum itu berperan, ya, berperan harus selaras dengan bagian teknis supaya tidak keluar dari koridor hukum. Memang tidak bisa dipisahkan antara dua Iya, mereka. benar. Entah pula itu pula apanya, makanya divisi teknis dan hukum itu menjadi satu. Ya. Jadi kalau seumpamanya nih Pak, ada kira-kira nih sengketa atau keberatan dari peserta pemilunya, bagaimana sebenarnya untuk peran dari divisi hukum itu tersebut itu munculnya atau berperannya itu seperti apa Pak? Ya, peran divisi hukum ya. Kalau dibilang
gimana ya? Hukum itu berperan pada saat ada sengketa, padahal tidak. Memang Definisi hukum itu dia berperan supaya tidak terjadi sengketa sengketa. ya. Itu perannya itu. Jadi dia memberi pengarahan hukum itu yang jelas kepada bagian teknis. Bagian teknis itu bukan bagian teknis KPU aja, karena di ad hoc juga ada bagian teknisnya. Disitulah peran divisi teknis itu, ya. Situ perannya yang penting. Jadi kalau dibilang bagaimana peran divisi hukum pada saat muncul sengketa, ya divisi hukum itu juga memberikan edukasi kepada badan ad hoc atau kepada teknis KPU ya terkait potensi pelanggaran. Contoh ya, kita melakukan memberikan bimbingan teknis kepada ad hoc. Tapi dikasih tahu potensi masalahnya kira-kira apa. Potensi masalahnya manajemen risikonya. Udah mulai tergambar. Iya, kalau kita melaksanakan satu kegiatan, manajemen risiko itu harus ada. Contohnya, manajemen risiko itu pada saat mati lampu, apa mitigasinya? Pada saat internet tidak ada, apa mitigasinya? Berarti itu tugas divisi hukum. Ya, divisi hukum selalu berperan seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi nanti? Gitu. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai Bapak, kira-kira ada nggak pesan untuk penyelenggara pemilu nanti? Jadi terkait pentingnya sinergi antara divisi teknis dan juga hukum. Ya, apa ya kira-kira pesan untuk penyelenggara ya. Jadi ada beberapa lah yang bisa saya sampaikan untuk pesan penyelenggara. Yang pertama nih, pahamilah bahwa setiap tindakan teknis sekecil apapun itu mempunyai konsekuensi hukum. Karena itu kita sebagai penyelenggara kerja harus hati-hati, profesional, dan berdasarkan aturan yang berlaku. Ya, yang kedua, jangan pernah ini betul-betul diapakan ini. Jangan pernah melihat divisi hukum dan teknis itu berbeda. Ya, bagian yang terpisahkan, jangan pernah. Padahal mereka sama, satu kesatuannya sama ya. Karena mereka saling melengkapi. Apa yang dilakukan teknis, ya, biasanya itu juga akan berdampak besar kepada hukum. Ya, yang ketiga, yang sering nanti pengalaman saya lah di pemilu yang sudah. Budaya kita harus tertib, budaya kerja kita tertib administrasi. Kemudian terbuka dan komunikatif. Ya, jadi setiap kegiatan dokumentasi itu harus dibuat. Karena itu penting. Dokumentasi itu sebagai bukti yang bisa bercerita nanti. Apa sih masalah sebenarnya? Ya. Dan yang terakhir, tetaplah menjaga integritas dan independensi. Ya. Itu pemilu yang berkualitas itu tidak ditentukan oleh tahapannya yang lancar. Tetapi kemampuan penyelenggara menjaga istilahnya ya, menjaga kepercayaan publik melalui kerja teknis. Demikian Bu ini. Waduh, luar biasa ya Pak. Ternyata banyak sekali ya ilmu yang didapat pada kali ini. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada Bapak narasumber kita yang telah memberikan penjelasan yang mendalam mengenai hubungan antara aspek teknis dan juga hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, semoga podcast kali ini dapat memberikan pemahaman bahwa keberhasilan pemilu itu tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan teknis tetapi juga oleh kepastian hukum. Kemudian sampai juga di podcast Demokrasi KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan lainnya, dan kami dari Ngapel terima kasih banyak.